Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Mubarakah, NIM 19111134447 dari kelas A 2019-1, kelompok 1, keperawatan medikal bedah 3. Baik, di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Perawat Fadila Mubarakah. Ibu bisa panggil saya Perawat Dila. Saya dinas dari pukul 2 sampai pukul 8 malam nanti. Nah, apa benar dengan Ibu Eva Fatihah Mubarakah? Iya, saya Eva. Nah, baik Ibu Eva, tujuan saya ke sini itu sesuai dengan kontrak kita kemarin. Kita hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal yang bertujuan untuk melihat apakah ada gangguan atau kelainan pada sistem muskuloskeletal Ibu. Nah, untuk waktunya itu kira-kira 10 sampai 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, baik, pada pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal ini ada 3 hal yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan muskuloskeletal. Kemudian yang kedua, ada pengkajian secara khusus kepada pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Dan juga yang ketiga, kita akan melakukan pengkajian regional sistem muskuloskeletal. Nah, baik, yang pertama kita lakukan adalah anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan sistem muskuloskeletal, di mana ada 3 keluhan utama yang dirasakan oleh pasien yang mengalami kelainan sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama ada keluhan nyeri atau deskripsi nyeri, yang bisa kita kaji dengan menggunakan PQRST. Nah, untuk P sendiri kita tanyakan kepada pasien di mana posisi nyeri yang pasien rasakan. Kemudian untuk Q itu bagaimana derajat kualitas nyeri yang dirasakan oleh pasien, apakah seperti menusuk-nusuk, seperti panas, atau lain sebagainya. Kemudian untuk R-nya itu bagaimana penjalanan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian untuk S itu berapa tingkat beratnya nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dan yang terakhir itu T, kita tanyakan kepada pasien kapan terjadinya nyeri yang dirasakan oleh pasien. Apakah siang hari, malam hari, atau pas waktu istirahat. Nah, untuk keluhan yang kedua itu adalah perubahan bentuk atau deformitas. Untuk perubahan bentuk atau deformitas ini bisa terjadi akibat adanya tumor, trauma, dan lain-lain. Nah, untuk keluhan yang ketiga itu ada disfungsi atau gangguan fungsi, di mana disfungsi ini bisa terjadi pada otot atau pada tulang pada pasien. Nah, gangguan fungsi ini apakah terjadi karena kelainan, cacat, bawaan, atau penyakit seperti tumor. Nah, selain melakukan anamnesa kepada 3 keluhan utama yang dirasakan oleh pasien tadi, pengkajian selanjutnya itu adalah pengkajian riwayat penyakit dan riwayat keluarga dari pasien. Di mana di sini kita akan mengkaji apakah ada riwayat trauma sebelumnya, apakah ada riwayat infeksi tulang dan sendi, kemudian apakah ada riwayat tumor yang diderita oleh pasien, kemudian apakah ada riwayat penyakit kongenital dan penyakit-penyakit turunan seperti skoliosis yang diderita oleh pasien. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pengkajian khusus kepada klien yang mengalami kelainan ortopedi dan juga pengkajian fisik muskuloskeletal dan cara pasien berjalan. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana ketika pasien itu datang kita lihat apakah keadaan umum pasien itu sehat, sakit ataupun sedang sakit berat, dan juga kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua itu kita lihat bentuk dan juga penampilan pasien ketika datang. Yang pertama kita lihat bentuk tubuh pasien. Ketika pasien itu datang, apakah pasien itu berjalannya itu tegap atau normal, apakah pasien itu berjalannya dengan miring atau pasien itu cebol. Kemudian kita lihat juga cara berjalan pasien, apakah ketika pasien itu datang, pasien itu berjalan dengan normal, pincang, atau ketika pasien datang itu pasien datang dengan cara digendong. Kita kaji juga cara berjalan pasien. Nah, untuk fase jalan normal tersebut itu dimulai dari meletakkan tumit, fase menapa, ujung jari bertumpu, serta mengayunkan langkah. Nah, selanjutnya juga kita lihat dan kita kaji apakah klien mengalami kelainan cara berjalan, di mana ada 3 kelainan cara berjalan, yaitu ada antalgic gait, stepback gait, dan juga Cradle-and-Bird gait. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot, di mana bisa kita lakukan pada pasien dengan keadaan rileks, bisa pasien itu berbaring ataupun duduk. Nah, untuk selanjutnya itu ada penilaian dari tonus otot, di mana nilai dari tonus otot ini ada 5. Yang pertama untuk nilai 5, Ibu bisa angkat tangannya, Bu. Kemudian kita beri beban kepada tangan pasien, dan pasien itu masih bisa menahan beban yang diberikan. Itu untuk nilai 5. Kemudian untuk nilai 4, Ibu bisa angkat tangannya, Bu. Kemudian pas kita beri beban, itu tangan pasien terjatuh, jadi pasien tidak bisa menahan beban yang diberikan. Kemudian untuk nilai 3 itu Ibu bisa angkat tangannya, Bu. Nah, itu pasien lemah dan ketika pasien mengangkat tangan itu langsung terjatuh. Kemudian untuk nilai yang kedua itu Ibu bisa angkat tangannya, Bu.
Nah, di sini terlihat pasien tidak mampu mengangkat tangan tetapi masih melakukan pergerakan. Kemudian untuk nilai 1, Ibu bisa angkat tangannya. Nah, di sini pasien sudah tidak mampu untuk mengangkat tangannya, tapi ketika kita raba, itu masih ada usaha yang dilakukan oleh pasien. Dan untuk nilai 0 itu sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan atrofi otot. Pemeriksaan atrofi otot ini dilakukan jika pasien pada pemeriksaan tonus otot tadi mendapatkan nilai 2, 1, dan 0, dan maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan atrofi otot. Nah, untuk pemeriksaan atrofi otot ini caranya, yang pertama kita rasakan otot yang ada pada tangan kita, seperti kita menggenggam seperti ini. Kemudian jika sudah terasa, baru kita cobakan ke lengan pasien. Baik, Ibu bisa tangannya seperti ini. Nah, baik, jika rasa otot yang kita pegang di tangan kita sama dengan yang dirasakan oleh pasien, sama yang kita pegang pada lengan pasien, itu berarti pasien tidak mengalami atrofi otot. Namun jika yang kita rasakan di tangan kita beda dengan yang kita rasakan di tangan pasien, itu berarti pasien mengalami atrofi otot. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik regional pada sistem muskuloskeletal. Nah, untuk pemeriksaan fisik regional pada sistem muskuloskeletal ini, yang pertama kita lakukan pemeriksaan palpasi, di mana kita palpasi itu suhu pasien, kemudian nadi, nyeri, fungsi saraf, dan juga krepitasi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan palpasi, kita juga melakukan pemeriksaan sendi, di mana kita bandingkan antara kiri dan kanan dari segi bentuk, ukuran, dan juga lain-lain. Kemudian juga kita lihat kita rasakan apakah ada nyeri tekan, kemudian kita nilai juga ROM secara aktif maupun pasif, kemudian apakah ada kontraktor dan juga apakah ada bunyi klik. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher, di mana yang pertama itu kita harus inspeksi leher pasien. Nah, kita minta pasien itu untuk duduk rileks. Ibu bisa rileks ya, Bu. Kemudian kita lihat bagian leher pasien apakah lehernya itu normal sama antara kiri dan kanan, atau apakah ada lordosis hebat atau mungkin leher pasien itu miring. Kemudian yang kedua kita akan melakukan palpasi pada bagian leher pasien. Ibu bisa membelakangi saya. Nah, baik, kita palpasi bagian leher pasien, itu kita rasakan apakah di bagian leher pasien tersebut ada tonjolan atau tidak. Nah, baik, di sini tidak ada tonjolan ya, Bu ya. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan leher itu kita akan melakukan pemeriksaan gerakan leher. Nah, Ibu bisa ikuti saya ya, Bu ya. Bisa seperti ini, Bu. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu seperti ini. Dan terakhir seperti ini. Apakah Ibu merasakan nyeri? Nah, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan bahu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah inspeksi bahu pasien. Kita lihat apakah bahu pasien tersebut simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi pada bahu pasien seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan terakhir seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan pemeriksaan gerakan bahu, kita bisa minta pasien, Ibu bisa ikuti tangan saya ya, Bu ya. Ibu bisa seperti ini. Kemudian, apakah Ibu bisa seperti ini? Nah, baik, apakah Ibu terasa nyeri? Tidak. Nah, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan siku, di mana yang pertama kita inspeksi siku pasien, apakah ada benjolan atau apakah simetris antara siku kanan dan juga siku kiri. Nah, selanjutnya itu kita palpasi siku pasien, kita palpasi seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, baik, yang ketiga itu kita akan melakukan pemeriksaan gerakan siku pasien. Nah, caranya Ibu bisa ikuti saya ya, Bu ya, dari tangan lurus, kemudian seperti ini. Nah, baik, apakah Ibu merasakan nyeri? Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan pergelangan tangan, di mana yang pertama kita akan inspeksi pergelangan tangan pasien. Nah, setelah kita inspeksi, kemudian kita lihat apakah ada kelainan pada pergelangan tangan pasien atau apakah ada benjolan pada pergelangan tangan pasien. Nah, selanjutnya itu kita palpasi pergelangan tangan pasien, kita palpasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan memeriksa gerakan pergelangan tangan pasien. Nah, baik Ibu bisa ikuti saya ya, Bu ya, tangan-tangannya seperti ini. Kemudian melakukan. Nah, baik, apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan punggung. Nah, baik Ibu, apakah Ibu bisa membelakangi saya? Nah, baik, yang pertama itu kita inspeksi punggung pasien, kita lihat apakah ada kelainan seperti kifosis, gibus, atau skoliosis.
Nah, selanjutnya itu kita inspeksi bagian punggung pasien untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan punggung, di mana pada pasien normal itu bisa menyentuh sampai 7 cm dari lantai. Nah, baik Ibu, kita akan menilai pergerakan dari punggung Ibu. Ibu bisa ikuti saya ya Bu ya, seperti ini. Nah, apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, baik, yang pertama untuk pemeriksaan gerakan panggul, pertama kita inspeksi bagian panggul pasien. Permisi ya Ibu, kita inspeksi bagian panggul pasien. Nah, apakah ada kelainan atau tidak? Atau apakah normal atau tidak? Nah, selanjutnya itu kita inspeksi bagian panggul pasien. Permisi ya Ibu. Nah, kita rasakan apakah adanya tonjolan atau kelainan pada bagian panggul pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan panggul ya Bu ya. Nah, Ibu bisa coba angkat kakinya. Nah, apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, baik, untuk pergerakan selanjutnya itu Ibu bisa membalik. Kemudian Ibu bisa angkat kakinya Bu. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kesenjangan anggota gerak. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengukuran pada bagian kaki. Ibu bisa Ibu angkat kakinya. Nah, baik, di sini kita lihat di bagian sini apakah ada kesenjangan atau salah satu kaki kiri dan kaki kanannya itu pendek. Nah, baik, selanjutnya itu kita bisa melakukan pengukuran kesenjangan tersebut dengan menggunakan meteran. Itu kita melakukan pengukuran secara pasti dengan menggunakan meteran. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran dari malleolus ke sias dan juga dari malleolus ke pusat. Nah, kita coba dari malleolus ke sias terlebih dahulu. Nah, baik, kemudian yang di bagian sebelahnya. Nah, ini didapatkan hasilnya sama. Selanjutnya itu dari malleolus ke pusat. Kita lakukan pada bagian sebelah. Kita lakukan juga pada bagian sebelahnya lagi. Nah, baik, untuk hasilnya itu panjangnya itu sama. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan lutut. Di mana yang pertama kita inspeksi dulu lutut pasien. Kita lihat lutut pasien apakah ada kelainan atau tidak. Setelah kita palpasi, kita lakukan inspeksi pada bagian lutut pasien. Ibu bisa tekuk kakinya, Bu. Nah, kemudian kita inspeksi lutut pasien, apakah ada benjolan atau kelainan pada lutut pasien. Nah, baik, Ibu bisa turunkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan pada bagian lutut pasien. Baik, Ibu bisa diangkat kakinya, Bu. Tahan. Nah, baik, turunkan. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pergerakan pada bagian ankle dan juga kaki pasien. Nah, yang pertama kita akan inspeksi dulu bagian ankle dan kaki pasien. Kita lihat apakah ada kelainan bentuk atau ada benjolan. Selanjutnya itu kita lakukan palpasi pada bagian kaki pasien. Kita palpasi, kemudian kita rasakan apakah ada benjolan pada bagian kaki pasien di sebelah kanan dan juga kiri. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan gerakan pada bagian ankle dan juga kaki pasien. Nah, baik, Ibu bisa ditekuk kakinya, Bu. Kemudian bagian punggung kakinya diangkat ya, Bu ya. Nah, ditahan. Nah, baik, Ibu bisa turunkan. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks kepada pasien, di mana kita akan melakukannya menggunakan refleks Hammer. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks kepada bagian lutut Ibu. Ibu bisa angkat ya, Bu ya. Nah, baik, saya akan berikan refleks Hammer. Nah, di sini pasien refleks. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal kepada Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Saya lega karena saya tidak ada gangguan. Nah, baik, alhamdulillah karena Ibu sudah semuanya itu normal ya Bu ya. Untuk pemeriksaan sistem muskuloskeletal Ibu tidak ada kelainan. Nah, karena waktu saya telah habis, saya pamit ya Ibu. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam.